Kita tahun saiki. Sekarang, berarti tahun sekarang. Nah, dengan itu kemudian diusulkan kepada Umar. Umar ada usulan dari gubernur Parsi itu, surat itu hendaklah diberi tahun. Nah, tahunnya kalau bisa itu bukan tahun Masehi, tapi tahun Islam. Nah, akhirnya Umar itu ini usul yang bagus, sehingga tertib dalam administrasi kekantoran. Jadi ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya. Akhirnya dikumpulkan beberapa sahabat itu, bagaimana kalau kita membuat tahun Islam, hitungan tahun Islam, bukan hitungan tahun Masehi. Nah itu, wah itu kode menarik itu. Ya. Ini kan Rasulullah sudah meninggal dalam makan itu. Kira-kira sudah ya 16 tahunan, 12 tahunan itu. Nah kemudian dikumpulkannya para sahabat itu pada usul setuju kalau di dalam Islam itu ada kalender Islam, ada tahun Islam. Cuma masalahnya adalah tahun Islam itu dinamai tahun apa? Nah, sahabat-sahabat itu pada usul, ya tahunnya ya dinamai dengan yang hubungannya dengan Rasul. Apa itu? Maulud. Mauludnya siapa? Rasul. Jadi tahunnya itu usulannya adalah mauludnya Rasul. Maulud Rasul gitu. Terus ada lagi kurang berkesan kalau maulud itu. Wong Rasul sudah tidak ada kok. Wafatnya saja. Nah, wafat Rasul itu. Wafatnya Rasul, kematiannya Rasul. Sehingga sekarang ada namanya 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, 1000 harinya itu. Ada yang usul itu wafatnya Rasul, mengenang wafatnya Rasul itu. Ada lagi yang usul beda sahabat. Kalau saya usul Umar, bagaimana kalau dinamai tahun Islam itu dengan tahun yang terkesan Rasulullah ketika bertemu dengan Allah. Apa itu? Isra Mi'rajnya Rasul. Nah, tahun Isra Mi'raj Rasul. Terus ada lagi yang bertanya, kurang berkesan. Sekarang apa? Tahun Nuzulul Quran. Nah, sampai 5 kalau nggak salah, kalau nggak 6 itu ya, dalam sejarah Islam itu. Usulannya para sahabat itu. Ada yang usul Ghazul Badar, karena itu peperangan Rasulullah yang paling terkesan. Perang Badar di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Nabi siapa itu Umar. Kemudian yang terakhir itu usulannya Ali bin Abi Thalib. Usulannya Ali bin Abi Thalib itu adalah tahun Islam itu dinamai dengan tahun peristiwa besar pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Apa itu namanya? Hijrah. Umar seorang khalifah, untuk menentukan nama tahun saja itu, kemudian Umar itu istikharah loh Bapak Ibu. Seorang khalifah kok iso istikharah? Istikharah untuk menentukan apa? Tahun untuk pedoman umat Islam. Tidak menjawab, tapi bubar dulu. Saya tak istikharah dulu malam hari. Dengan yang diajarkan Rasulullah itu sholat malam, tapi bukan tahajud ya. Sholat malamnya itu adalah sholat istikharah 2 rakaat.
menentukan apa? Nama kalender, nama tahun, pakai istikharah. Kok yang menentukan untuk jadi pindah atau tidak ke Kalimantan Timur itu pakai istikharah nggak itu? Ke IKN itu pakai istikharah nggak itu? Saja istikharah dulu ya, untuk meyakinkan itu dampak positif dan negatifnya itu jadi atau enggak itu. Nah itu. Karena minta pilihannya itu bukan pilihan orang, pilihan yang maha kuasa, yang sebelumnya sudah tahu. Kalau manusia kan nggak tahu, nggak tahu. Pilihannya itu minta pilihan Tuhan, bukan pilihan manusia, karena dia yang mengatur nasib seseorang umat. Nah, Umar itu cerdas. Minta pilihannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diajarkan oleh Rasulullah itu sholat istikharah. Khiyar itu kan pilihan, memilih. Istikharah minta dipilihkan. Istighfar itu kan minta ampun. Kalau pakai alif sinta itu asalnya ghafar menjadi istighfar. Asalnya khiyar menjadi istikharah. Minta pilihan. Jadi kalau ada minta itu berarti pakai alif sinta. Gitu. Artinya benar Umar itu malam itu istikharah 2 rakaat, kemudian kedua Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qadratika. Ya Allah, saya minta pilihan. Ini ada usulan yang bagus dalam rangka tertib administrasi, biar tahu bahwa tahun kita itu tahun Islam dari sekian. Nah, kemudian ada bayangan yang milih usulannya beberapa sahabat tadi itu. Ada bayangan Umar itu setelah sholat itu kongon pilihlah yang usulannya Ali bin Abi Thalib. Pilihlah yang usulannya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pada waktu itu sudah punya istri namanya siapa? Fatimah Az-Zahra itu. Nah, itu punya anak namanya Hasan dan Husain. Umar itu dibayangi oleh Allah itu dalam bahasa Quran itu kan bukan dari ngantuk ke jengelek, itu kan bahasa Quran itu minat dulumat ilan nur. Dulum itu kan jamak dari dulma, gelap. Dulumat berarti kegelapan, gelap yang banyak. Dari gelap itu ilan nur. Nah coba, dari gelap menuju terang, ojo terang menuju gelap. Itu Pak Bluk itu lampu dimatiin kan itu kan, delok TV padam, kemudian masuk kamar lampunya dimatiin atau dihidupin. Nah kalau mati berarti apa? Turu kan? Nah itu minan nur ila dulum. Tapi Quran itu tidak begitu. Perubahan itu adalah minat duluman, dari kegelapan ilan nur, kepada cahaya. Jadi Rasul itu di Mekah itu dalam kondisi dulu, masyarakatnya itu kegelapan kebenaran itu sampai 13 tahun. Lah menuju Mekah dalam rangka menuju ilan nur. Nur itu apa? Cahaya. Sehingga awalnya Madinah itu namanya Yasrib. Yasrib itu tukang padu. Nih di masyarakat Indonesia tukang padu itu Joko Karya dulu kan tukang padu itu masyarakatnya, masyarakat Abang ini. Menurut cerita yang saya baca dalam kerapiak itu kan, adanya kerapiak itu kan dalam rangka sterilisasi masyarakat. Tapi nggak mental kan. Begitu aja Joko Karya kemudian
masjid itu kemudian bisa. Dulu kemudian ada masjid yang makmur itu menjadi nur. Nah, ya. Ini kita Pak, masyarakat sini juga begitu kan? Menurut saya terima dari Pak Satmatori. Oh, saya timba ilmu itu dari sahabat-sahabat. Gimana itu ceritanya masyarakat di sini? Ya memang ada sedikit dulu. Tapi sekarang alhamdulillah adanya tempat pendidikan, adanya masjid itu ilan nur menuju cahaya. Dulu orang sembelihan sapi ketika Idul Kurban. Saiki alhamdulillah. Nah itu namanya apa? Perubahan. Minat dulumat ila. Nah, Umar itu begitu. Memilih tahun Islam dinamakan tahun Hijriah itu yang kedua adalah hendaklah umat Islam itu siap kalau mau maju harus siap untuk berubah. Itu persis sama dengan arti hijrah. Hijrah itu artinya apa? Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya apa kok pindah? Kepingin luwe enak. Supaya saya ya, yang datang ini semuanya, yang merasa bukan orang sini siapa? Tak orang, ya. Ming orang siji taloro ora sing asli lho. Ming di sing sapa? Nah, gitu. Satu orang tok. Yang lain muhajirin toh. Yang lain itu dulunya orang Mekah, Madinah jadinya. Kenapa pindah itu? Karena ingin merubah nasib. Kok sampean tetap di Gunung Kidul? Yang mana saya pakai daster enak? Tenang ini robek tuh. Bawa sapu kering cilik kalau nyampe rumah dulu ngacus kan? Tenang, so pinggir-pinggir kan? Mana betul? Jadikan saya coba. Jadi keluar dengan keluar yang baik, masuk dengan masuk yang baik, dan ketika sudah masuk pantaulah dengan pantauan yang baik. Dipantau namanya sultanan nasir. Nasir itu artinya nasir, pertolongan, selalu mau menolong, mantau terus. Nah, itu diajar, dan itu terjadi pada orang yang ketika setelah tahajud itu pasti dapat yang tiga itu. Ini baru hikmah ya Ibu. Kok pas hubungannya dengan apa? Tahun baru Hijriah. Dan ayat ini soalnya ayat Qiyamul Lail ini adalah doanya Rasul ketika mau dari baik menjadi lebih baik, dari malas menjadi apa? Rajin, dari belum tahu menjadi tahu. Nah itu sebenarnya. Ini kualifikasi hikmah berarti. Hikmah Qiyamul Lail, belum sampai kaifinya, tata cara dalam Qiyamul Lail. Kita baru masuk pada dasar dan hikmah dari Qiyamul Lail. Coba dari sini Bapak Ibu, ada nggak yang ingin bertanya satu atau dua sebelum kita tutup? Sampun suruh kering? Sampun. Mas Jamal sudah suruh belum? Sudah? Sudah. Nah, ada yang mau tanya kan? Mengenai awal perhitungan tahun Hijriah itu dimulainya atau pada saat itu